Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Soekarno, MSI, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Atok Miftahul Huda yang sudah berkenan sharing berkaitan dengan karakter di pendidikan karakter di perguruan tinggi, dan Dr. Yusnaini yang juga telah berkenan hadir dan menyampaikan materi yang cukup menarik, yang sangat-sangat menarik, teknis, berkaitan dengan pendidikan karakter. Dan juga saya di sini menyampaikan bahwa pertama, terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan hari ini dalam acara seminar dan FGD model pembelajaran pada pendidikan karakter di Indonesia. Ini saya runtutkan dulu awal mulanya bahwa ini kami bersumber dari hibah penelitian yang diselenggarakan di Universitas Tidar. Ya, ini kebetulan saya dan tim yang pertama adalah Ibu Dr. dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Kedua adalah Bapak Arnanta Yusli Widaka, sarjana hukum, magister hukum. Mahasiswa, yaitu Mbak Jian, Mbak Mia, dan Mbak Cici. Nah, berkaitan dengan ini, model yang kami susun, kami buat, semoga bisa menjembatani berkaitan dengan pembelajaran karakter di Indonesia. Berkaitan dengan hal yang ingin saya sampaikan nanti adalah fakta empirik, model pembelajaran RIAS, kajian teori pembelajaran, unsur-unsur model pembelajaran. Kelima adalah pendidikan karakter dalam model pembelajaran RIAS. Di dalam kelas saya, kebetulan di dalam kelas saya menemukan hal-hal unik yang menurut saya perlu untuk diberikan solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan itu yang saya temui adalah yang pertama, masih banyak mahasiswa yang datang terlambat. Mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas, ada tidak banyak yang menyontek dalam ujian, yang khususnya ini adalah berkaitan dengan plagiasi, apalagi di masa pandemi ini ujian kita menyelenggarakan secara online sehingga susah untuk mengontrol atau mutu dalam proses ujian tersebut, sehingga kita gunakan biasanya adalah uji plagiasi. Mahasiswa kurang dalam kerja sama tim, mahasiswa protes dengan pembagian kelompok secara heterogen. Ada beberapa teman mahasiswa yang saat dibagi kelompoknya maka protes, Pak kok saya dapat ini. Ini yang copy paste, kurang mampu menganalisis permasalahan, dan memang strategi atau model pembelajaran belum berbasis karakter. Disampaikan oleh Pak Menteri kita, Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan karakter itu menjadi prioritas utama. Sehingga perlu adanya inovasi pembelajaran berbasis karakter kebangsaan untuk meningkatkan sikap spiritual, sosial, dan berpikir kritis mahasiswa. Ini yang menjadi judul penelitian saya, hibah saya, sehingga kebetulan tahun 2020 didanai oleh Universitas Tidar dengan skema penelitian unggulan. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yus bahwa ada sistem pengembangan model pembelajaran baru. Nah, kebetulan saya bersama tim mengembangkan model pembelajaran baru yang kami sebut RIAS. Ya, RIAS. Ini dimulai dari reading. Apa yang dilakukan pada saat reading?
Mahasiswa membaca mandiri, membaca topik, bahan kajian yang akan dipelajari. Kebiasaan mahasiswa kita pada saat datang di kelas itu tidak tahu materi, belum pernah membaca dari rumah. Nah ini yang perlu kita fasilitasi, karena konstruktivis itu adalah proses mahasiswa nanti prosesnya dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Kedua adalah identifikasi. Mahasiswa ini dibagi menjadi kelompok untuk mengidentifikasi hal penting seperti permasalahan atau fenomena. Artinya tidak perlu permasalahan tetapi juga fenomena yang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Baru secara diskusi menganalisis apa permasalahan dan membuat solusi berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Yang terakhir adalah self-reflection. Ini hal yang penting menurut saya, karena di sini adalah mahasiswa menyampaikan hasil analisis kepada mahasiswa yang lain. Mahasiswa melakukan refleksi diri berkaitan dengan sikap spiritual, sikap sosial yang telah dilakukan selama proses pembelajaran, atau mahasiswa menghubungkan topik atau materi terhadap sikap spiritual, sikap sosial dalam sehari-hari. Nah, hasil refleksi juga disampaikan oleh teman di depan kelas. Artinya di dalam self reflection atau refleksi diri, di sini saya sangat berharap mahasiswa tergugah hati yang paling dalam untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial, atau mampu menghubungkan materi-materi yang sudah dipelajari, yang sedang dipelajari berkaitan dengan karakter pada sikap spiritual dan sikap sosial. Contoh tadi berkaitan dengan fotosintesis, proses prosesnya kepompong ke pupu. Nah itu bisa untuk ditarik. Prosesnya pada lebah itu bisa dilihat dari beberapa sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, model pembelajaran Rias didasari dari 3 hal penting ini berkaitan dengan teori pembelajaran. Pertama adalah konstruktivis, di mana menuntut aktif dalam penemuan makna dari apa yang dipelajari. Dengan adanya membaca, dengan adanya mengidentifikasi, menganalisis, maka itu adalah proses aktif penemuan suatu hal yang dipelajari. Kolaboratif, bekerja bersama-sama. Artinya kegiatan identifikasi, analyze ini dilakukan secara bersama-sama. Ketiga adalah konektivis. Belajar dipengaruhi oleh informasi dan teknologi. Maka di sini teman-teman mahasiswa diminta untuk mencari referensi, membaca referensi, baik secara online maupun offline. Nah, tetapi di era sekarang lebih enak membaca secara online, mencari informasi secara online. Nah, di sini juga turut mempengaruhi di dalam teori pembelajaran, di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, syarat model pembelajaran itu harus memenuhi 5 unsur di dalam model pembelajaran. Yang pertama adalah sintak, kedua adalah social system, prinsip reaksi, support system, dan instructional and effect, ya, nurturan effect. Untuk sintak ini Rias terdiri dari reading, identifikasi, analyze, dan self reflection. Untuk social system ini melalui diskusi kelompok, prinsip reaksi berpusat kepada mahasiswa, dosen hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Support sistemnya berupa perangkat pembelajaran, alat dan bahan yang digunakan, dan sumber informasi. Untuk instruksional dan nurturan efek, ini pertama adalah pemahaman konsep, hasil belajar, nah itu masuk, berpikir kritis, sikap sosial, dan sikap spiritual. Ini unsur-unsur yang ada di dalam model pembelajaran pada Rias. Tadi sudah disampaikan Permendikbud nomor 23 tahun 2017, nilai utama di dalam pendidikan karakter adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, pendidikan karakter dalam model pembelajaran Rias. Pertama di dalam tahapan reading.
Ini memfasilitasi mahasiswa untuk mandiri membaca secara individu, tanggung jawab, disiplin, karena ada waktu juga yang diberikan, kerja keras, artinya proses untuk mencari informasi itu perlu adanya kerja keras. Pembelajaran sepanjang hayat, dan terakhir adalah rasa ingin tahu. Semakin kita membaca, tentu semakin kita muncul pertanyaan-pertanyaan, dan itu akan mempengaruhi rasa ingin tahu dari siswa atau mahasiswa. Identifikasi, mahasiswa memfasilitasi mahasiswa untuk kerjasama, saling menolong, saling menghormati. Analisis, nah ini untuk peduli dan memelihara hubungan baik sesama. Self-reflection memfasilitasi untuk jujur, apa yang sudah dilakukan disampaikan. Santun, percaya diri, dan rasa ingin tahu. Inti pendidikan karakter pada model pembelajaran Rias, ini gambar yang saya ambil dari berita teknologi.com. Nah, ini adalah intinya adalah melihat diri sendiri untuk memperbaiki lebih baik. Contohnya orang yang sedang berhias, tentu membutuhkan cermin. Cermin itu untuk melihat kekurangan atau kelebihan yang ada di diri kita. Dan itu tentu jika ada kekurangan adalah untuk sebagai dasar untuk memperbaiki ke depan untuk lebih baik. Nah, itu filosofi dari Rias. Nah, di dalam self-reflection itu ada dua hal yang bisa untuk dibuat. Yang pertama adalah melalui lembar untuk menilai sikap spiritual dan sosial yang diisi oleh mahasiswa atau siswa. Contohnya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya atau tidak. Menjawab salam, bersyukur, memelihara, membuat laporan, sampai pada nilai-nilai yang mungkin akan diterapkan Bapak Ibu atau yang menjadi ujung dari pembelajaran karakter. Atau bisa juga di dalam self-reflection adalah secara terbuka, artinya mahasiswa diminta untuk menyampaikan apa karakter yang telah dilaksanakan atau bagaimana menghubungkan karakter yang bisa diperoleh dari mempelajari tema atau topik tertentu di dalam pembelajaran. Nah, itu bisa ditulis secara terbuka oleh siswa atau mahasiswa. Nah, ini hanya contoh yang saya berikan di dalam self-reflection itu dari sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan adanya hal ini, artinya menggugah dari diri, menilai diri sendiri, tentu akan lebih untuk di setiap pertemuan tentu untuk lebih menggugah hati yang paling dalam pada mahasiswa, pada siswa untuk berbuat lebih baik, untuk memperbaiki dirinya berbaik ke depan. Terakhir, kenalilah diri sendiri untuk perubahan yang lebih baik. Nah, core dari inti dari model pembelajaran Rias adalah tadi mengenali diri sendiri untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap saya mewakili dari teman-teman tim panitia, teman-teman tim peneliti, kami mohon masukan berkaitan model pembelajaran Rias, baik itu sintaknya maupun itu langkah atau apa yang dibutuhkan di dalam model pembelajaran Rias untuk perbaikan model ke depan. Terus terang model ini belum kami lakukan uji coba skala luas. Ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.